Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu alhamdulillah. Ya, teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya. Bukan sedikit ya, tapi banyak waktunya yang harusnya istirahat, jadi ikut bergabung bersama saya. Kebetulan di sini saya dimandatkan untuk memberikan diseminasi tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata. Bahwasanya aksi nyata ini saya harus tularkan kepada rekan-rekan yang tadinya akan berencana secara offline di sekolahan, cuman karena ada satu dan lain hal, jadi saya mengambil keputusan untuk daring. Mohon maaf waktunya sangat mendadak. Baiklah, tanpa banyak menunggu panjang kali lebar, karena kalau panjang kali lebar itu rumus persegi panjang, jadi kita harus sisi kali sisi saja supaya bisa cepat teratasi. Amin. Amin, setuju. Ya, mudah-mudahan lucu. Kalau nggak lucu nggak apa-apa, kita santai aja Bu ya diskusinya. Siap. Iya, saya share screen dulu ya. Share screen dulu. Harus ada fotonya nggak itu? Apa? Jangan ikutan. Oh, nggak apa-apa kalau misalkan memang lagi beraktivitas atau apa, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja. Terus kalau misalkan di pertengahan perjalanan kalau mau bertanya atau memberikan tanggapan atau sanggahan, silahkan raise hand ya, ajukan tangan. Jadi kita lebih banyak berdiskusi saja. Begitu. Saya coba share screen dulu. Udah muncul? Udah muncul belum? Share screen-nya? Belum, Pak. Belum, ya. Emang belum saya munculin, Bu. Terima kasih. Gimana? Nah, Gimana tanggapannya, Bu Dea? oke. Sudah muncul? Udah. Sudah muncul. Udah. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oleh siapa ya bisa dibaca sendiri ya, oleh Bapak Muhammad Hendro Hamidi SPD dari SD yang mungkin memang terletak di Kecamatan Nanggung ya, SDN Nangela. Izinkan saya perkenalkan nama saya dulu ya di sini. Ini profil saya, mulai dari kuliah karena belum keluar negeri, jadi cuman ada segini. Jadi cuman ada nama sama tempat tugas. Ya. Selanjutnya yang pertama, mulai dari topik yang akan dibahas dan kita diskusikan bersama-sama. Di situ yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus yang kedua ada teori motivasi, mulai dari hukuman, penghargaan, restitusi. 2.3 yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Kayaknya ini sudah tidak asing lagi ya bagi rekan-rekan yang sudah mengerjakan PMM, karena memang di PMM pun beberapa materinya itu hampir sama dengan apa yang akan digali di modul 1.4 ini. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal yaitu pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini kita berdiskusi saja ya. Kira-kira kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Ada mungkin yang tidak setuju. Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan, setuju. Kenapa bisa setuju? Kita berdiskusi saja, Bu. Ayo. Dari aku dulu ya. Iya. Mungkin dengan hukuman mereka akan memikirkan apa yang dilakukan ke depan, sehingga mereka berpikir bahwa ketika saya melakukan kegiatan atau melakukan kesalahan akan dapat hukuman. Maka dari itu mereka pasti akan berpikir kembali untuk melakukan hal tersebut.
Iya, terima kasih Pak Koko Abdul Muthalib yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau mungkin saya mah tidak setuju kalau anak diberi hukuman gitu. Harusnya anak itu diberi uang jajan gitu misalkan gitu, atau harusnya anak itu diberi dikasih sanur gitu kan ya. Terus ya kalau pelukan itu mungkin Bapak Koko kali ya. Ya. Terus yang kedua, yang kedua kita diskusikan yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan gini, anak misalkan datang telat atau melakukan sebuah pelanggaran disiplin di sekolah. Terus dihukumnya itu suruh membersihkan WC atau membersihkan halaman atau disuruh membaca atau disuruh menulis banyak gitu. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan itu setuju apa tidak kalau hukuman yang seperti itu? Aku dulu ya. Iya, boleh. Terima kasih Pak Ko. Nih, untuk yang pertama, hukuman yang akan memberikan kedisiplinan hal seperti tersebut, untuk yang pertama setuju. Iya. Tapi jika anak keseringan, misal ya, anak ini malas belajar atau malas di kelas, daripada belajar di kelas, lebih baik saya akan melanggar aturan itu sehingga saya bisa main di luar. Oh gitu. Mereka kan jadinya dapat hukuman sehingga sama kita dikasih suruh bersihin WC atau apa, kan mereka jadi enak di luar atau nyaman di luar seperti itu. Iya, kalau untuk yang awal-awal sih setuju, tapi kalau keseringan anak itu sehingga menjadi kebiasaan anak itu merasa nyaman dihukum gitu, ya, kemungkinan harus ada juga gitu. Ada opsi lain berarti ya Pak Ko ya? Iya, opsi lain selain hukuman ketika keseringan atau kebiasaan ya, jadi anaknya nggak kapok gitu mungkin ya, bisa jadi gitu. Iya ya, biar terus, mereka ada di luar aja gitu. Selanjutnya untuk yang rekan-rekan yang lain mungkin ada perbedaan pendapat bahwasanya kalau misalkan memberikan hukuman dalam hal positif ya, ini kita berbicara hukuman yang positif. Biasanya kan ada hukuman yang negatif, entah itu anak disuruh berdiri di depan atau misalkan lari di lapangan. Kalau ini kan hal yang lebih mengarah ke positif. Atau misalkan ada yang kurang setuju dengan pendapat yang poin kedua. Kalau mungkin tidak ada, lanjut ke yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sering kita dengar dengan pembelajaran itu bahwasannya di kegiatan pembelajaran di kelas itu harus ada yang namanya reward dan punishment. Nah, ini ada salah satu opsi memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ini setuju apa tidak kalau misalkan kita memberikan reward kepada anak-anak yang juara dikasih penghargaan, anak yang rajin dikasih penghargaan gitu? Setuju dong Pak. Setuju, kenapa Bu? Kalau ya reward, pastinya kan bikin si anak tambah semangat gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan rewardnya kan apa ya? Ya mungkin bisa jadi ya kalau dulu. Yang jelas setuju lah kalau kasih reward. Oke. Terima kasih Bu Dea atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin dari rekan yang lain sebelum kita kupas satu persatu secara tuntas setajam golek silat ya Bu. Santai aja Bu, santai. Sabar dulu Bu Dea, sabar. Oke. Nah, di sini ada definisi disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi teori ini dikemukakan oleh Dr. William Gatzer dengan teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah, di sini ada sebuah paradigma bahwasanya ketika ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalkan sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dan segala daya buatlah sebuah kapalan
Nah, teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut dan bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, segala apa saja yang dapat memegat tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi di sini ada analogi ya, analogi tentang kontrol diri. Jadi kita misalkan posisi di si A. Kita mencobek sebuah kertas, terus menyimpan sebuah benda yang kita sangat sayangi atau kita sukai, kita genggam. Lalu teman kita yang bertindak sebagai si B itu berusaha merayu kita untuk membuka kepalan tersebut dengan segala daya upaya, membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menyayangi benda tersebut, menggenggam tangan tersebut? Disitulah ada posisi kontrol diri. Jadi bahwasanya kita pun sebenarnya tidak bisa terpengaruh oleh bujukan, rayuan, ancaman atau hardik. Karena apa? Karena posisi kontrol diri itu berasal dari kemampuan diri sendiri untuk mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya. Ini hampir berdekatan dengan tadi, pendapat setuju atau tidak setuju, mulai dari hukuman, terus yang tadi hukuman positif dan reward ya. Berikutnya di sini, apa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita mengubah cara pandang orang lain dengan hal yang sama dengan kita, itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Itulah posisi kontrol. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena tidak semua yang kita nilai buruk itu adalah suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu hanya menstimulus atau merespon apa yang akan mereka inginkan, sehingga kita terbujuk atau terayu. Balik lagi ke posisi kontrol kita itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Ini seperti sebuah filosofi di mana banyak hal yang bisa kita kendalikan dan banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ilusi ini berkaitan dengan teori kontrol yang tadi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan karakter positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya coba singgung dari yang tadi dijelaskan, didiskusikan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini sebenarnya memang tidak salah kita memberikan hukuman kepada anak. Namun ternyata dalam beberapa penelitian dan pembelajaran di zaman sekarang, bahwasanya tindakan hukuman itu tidak serta-merta dapat merubah karakter peserta didik. Selanjutnya, memberikan hukuman dalam hal positif. Ini juga mungkin dulu kalau kita terlambat atau misalkan tidak mengerjakan tugas, kita dihukumnya itu menulis, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Atau misalkan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Karena apa? Karena ada konsekuensi di situ. Konsekuensinya apa? Ketika kita memberikan sebuah hukuman, harus nyambung. Harus nyambung itu dalam artian ngepas. Ketika anak datang terlambat, tidak bisa kita tulis bahwasanya anak ini disuruh nulis, Bapak besok saya tidak akan terlambat, saya besok tidak akan terlambat. Anak terlambat tapi dikasih hukuman menulis besok saya tidak akan terlambat, karena itu tidak relevan. Yang benar itu ditanya dulu, anak datangnya terlambat kenapa? Kalau misalkan kita sudah ketemu permasalahannya, anak terlambat karena datang atau tidurnya terlalu malam. Jadi kita lebih memberikan stimulus bahwa besok-besok lagi nak jangan tidur malam-malam. Kalau misalkan tidak ada kegiatan yang lain, tidurnya lebih siang lagi, bukan lebih pagi ya. Kalau lebih pagi itu begadang namanya ya. Nah, seperti itu. Jadi nyambung.
Berikutnya tentang eksplorasi konsep. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi menurut Diane dosen ada 3 alasan manusia melakukan sesuatu. Semua ya, rata-rata kita melakukan alasan itu untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kalau sini sudah jelas bahwasanya anak atau siswa itu ingin menghindari sebuah hukuman atau ingin menghindari sebuah ketidaknyamanan. Pasti ketika melakukan sesuatu takut dihukum sama pak guru, takut ini takut itu gitu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sama, ini tuh ibarat kita memberi ingin diberi gitu. Atau kita melakukan sesuatu karena sebuah imbalan. Kalau kita melakukan A maka akan dapat penghargaan B gitu, atau kita melakukan C kita dapat D gitu. Selanjutnya untuk yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini motivasi yang ketiga ini berasal dari motivasi intrinsik si orang tersebut atau si siswa tersebut. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah identitas gagal yang bersifat menyakiti murid baik secara fisik maupun verbal yang diberikan secara tiba-tiba dan tidak terencana. Nah, itulah bentuk sebuah hukuman. Bahwasanya sebenarnya hukuman itu adalah bisa menyakiti perasaan si murid baik itu secara fisik maupun verbal. Karena apa? Karena kita sendiri pernah ngebayangin bahwa kita masih ingat bahwa dulu kita pernah dihukum oleh guru. Kita masih ingat pernah dihukum oleh guru A. Sampai sekarang pun rasanya tuh masih kerasa. Misal bagi yang mungkin pernah merasa dihukum, atau misalkan dulunya kita pernah diberikan penghargaan menjadi siswa terbaik, itu sampai sekarang itu masih terasa. Karena apa? Karena ada sebuah identitas yang tersakiti. Seperti itu. Arif Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, ya, bukan Khan ya. Kalau Khan itu biasanya dari India ya Pak Ko ya. Iya betul. Kalau ini Kohn. Secara ideal secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tuh. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan, selamat datang Bapak Dery Derisman. Selamat datang. Ya. Selamat datang Bapak Dery Derisman. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita diskusi bareng-bareng ya Bapak Derisman. Mohon bimbingannya senior suhu ya. Selanjutnya dilanjut lagi dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Tap layar nih. Apa? Tap layar. Iya, tap layar. Tuh ada jempol itu. Tolong acungkan tangan ya Bapak Derisman kalau mau bertanya atau berdiskusi. Bukan kasih jempol. Oh, ada. Belum. Di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya penghargaan dengan hukuman itu sama. Itu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dengannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ada beberapa dampak ketika kita memberikan penghargaan atau hukuman terhadap siswa. Itu yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, terus penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, mungkin ada beberapa penghargaan yang bisa merusak hubungan ya. Betul Pak Ko? Betul, setuju. Iya, bisa jadi ketika kita tidak dihargai lah, rusaklah sebuah hubungan. Oke, lanjut. Terus dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini sebenarnya
bahwasanya sebenarnya penghargaan itu hampir sama dengan hukuman. Ketika kita memberikan penghargaan terhadap murid atau siswa dengan dalam jangka waktu tertentu, itu bisa menurunkan sebuah kualitas. Kenapa? Karena nanti siswa atau murid itu akan termotivasi ketika dia melakukan sesuatu hal itu, dia akan dapat reward. Saya ingin ini karena akan dapat penghargaan. Saya ingin ini karena akan dapat pujian dari Bapak Guru, Pak Ako misalkan. Terus selanjutnya, terima kasih Bapak Rudi, selamat datang. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ini jelas bahwasanya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas seseorang. Ada sebuah penelitian di mana nama penelitiannya itu kalau nggak salah The Candle Problem. Candle Problem itu penelitian yang memisahkan beberapa siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Tetapi dalam permasalahan tersebut itu ada siswa dikelompokkan siswa A dengan siswa B. Ketika siswa A ini dikelompokkan untuk memecahkan sebuah permasalahan, sebuah lilin yang diletakkan di atas tembok menggunakan korek api agar si tetesan lilin itu tidak jatuh ke bawah. Kelompok A ini diberikan tantangan tersebut sama dengan kelompok B, tetapi kelompok B itu ketika dikasih tantangan dia diberikan reward. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kreativitas yang banyak ditemukan itu adalah kreativitas yang ada di kelompok A. Kelompok B kebanyakan berpikir dan orientasi mereka adalah sebuah penghargaan, sehingga kreativitas mereka akan terasa termatikan oleh penghargaan tersebut. Seperti itu ada sebuah literasi ini yang namanya The Candle Problem. Selanjutnya ada lagi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas ketika kita sering memberikan penghargaan kepada siswa atau murid, lama kelamaan motivasi siswa itu untuk belajar atau melakukan sesuatu hal akan menurun karena akan merasa bosan. Ketika sering diberikan penghargaan atau reward, motivasi mereka itu udah bukan lagi untuk perubahan, tetapi untuk mendapatkan penghargaan. Begitu. Selanjutnya ada bentuk program kebajikan atau persepsi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu diberi pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara konsisten dan fokus pada proses. Saya di sini akan membahas menyinggung sedikit mengenai karakter siswa di kelas kita. Karena menurut beberapa penelitian bahwa ada siswa yang memang butuh pujian atau siswa butuh pengakuan. Ada siswa yang memang tidak butuh pengakuan, ada siswa yang perlu dibanding-bandingkan, dan ada siswa yang tidak mau dibandingkan walaupun dibandingkannya dengan hal yang positif. Contohnya misalkan Rudi itu siswa yang rajin, Ako itu siswa yang malas. Rudi ini punya sifat yang tidak mau dibanding-bandingkan walaupun pembandingnya pembanding positif. Misalkan gurunya berbicara kepada Ako, tuh lihat Rudi itu sangat rajin, tapi karena Rudi ini orangnya tidak mau dibandingkan, prestasi yang menurun itu prestasi Rudi, karena dia merasa aku nggak mau dibandingkan dengan Ako. Tetapi ada lagi siswa yang termotivasi ketika dibandingkan atau diberi pengakuan. Misalkan Ako siswa yang malas, Rudi siswa yang rajin. Rudi sudah bisa bersepeda. Selanjutnya ayahnya Ako itu melihat Ako belum bisa menaiki sepeda. Ayahnya Ako memberikan perbandingan. Tuh lihat, si Rudi saja sudah bisa mengendarai sepeda. Terus Ako termotivasi. Wah, bisa, gampang ya kalau itu. Saya juga bisa. Akhirnya Ako termotivasi. Itu perbandingan siswa yang bisa dibandingkan dan ada yang tidak mau dibandingkan. Itu juga butuh pengakuan dari sebuah
kejadian yang berfokus pada proses seperti itu ya. Selanjutnya contoh pengakuan apersepsi dan kebajikan. Ini sudah tadi ya, sudah disinggung. Perbedaan. Nah, sekarang perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Tadi kita berbicara tentang hukuman dengan konsekuensi. Di sini ada perbedaannya. Mulai dari hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam sekali ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Selanjutnya ada membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama ketika diberikan hukuman. Kita pasti ingat lah dulu waktu zamannya sekolah mungkin atau sekolah SD SMP, kita pernah diberikan hukuman sama guru, itu masih kerasa sampai sekarang. Karena apa? Karena itu menyakitkan hati gitu. Berbeda dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya ada anak akan membenci kedisiplinan ketika kita diberikan hukuman ya. Beda dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, hukuman dapat mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Mulai dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat menimbulkan rasa malas, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Lanjut ke eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebenarnya asalnya itu sumbernya dari peraturan kelas itu sendiri. Peraturan kelas, misalkan saya kasih contoh keyakinan kelas. Misalkan peraturan di kelas kita membuat peraturan di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan namanya peraturan kelas. Terus tidak boleh mencontek, itu juga sama peraturan di kelas. Tetapi peraturan tersebut itu tidak bersifat positif karena ada kalimat negatifnya. Maka dalam pembelajaran ini dirubahlah dari yang tadinya konotasinya itu negatif menjadi konotasi yang positif. Mulai dari tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalkan tidak boleh datang terlambat, datanglah tepat waktu. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan aura atau tendensi yang lebih ke arah positif. Jadi bukan tidaknya itu dihilangkan, tetapi esensinya juga sama dihilangkan. Esensi negatifnya dihilangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, di sini ada peraturan kelas yang tadi, peraturan kelas yang tadi asalnya kalimat negatif. Nah, terus dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi akan membuat lingkungan menjadi lebih positif sehingga terciptalah budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya, anak pun tidak perlu kita ingatkan lagi untuk disiplin, anak pun tidak perlu kita ingatkan lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena mereka akan timbul sebuah kesadaran akan dirinya sendiri bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Ini secara singkat saja ya, dimana
hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Nah, di sini ada tabel keyakinan, terlihat, berperilaku, terdengar. Terlihat, berperilaku, terdengar. Kalau kita melihat tabel ini, sepertinya akan butuh waktu yang lama untuk menjelaskan. Jadi secara singkat saja bahwasanya yang tadi kita buat kesepakatan kelas bahwasanya kita membuang sampah harus pada tempatnya, terus tidak boleh datang terlambat, dirubah menjadi sebuah kalimat positif, datanglah tepat waktu. Di sini ada mode terlihat, terdengar, dan berperilaku. Bahwasanya di sini akan terjadi sebuah kesinambungan antara perilaku yang tercipta dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Lanjut yang keempat itu ada eksplorasi konsep mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama survival. Jelas survival itu bertahan hidup. Kita kerja pun sebenarnya untuk mempertahankan hidup. Kita makan pun sebenarnya untuk mempertahankan hidup, atau istilahnya menyambung nyawa. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini sedikit sang mistik, tapi memang benar bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu butuh akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, betul. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Ini juga salah satu dasar kebutuhan manusia. Kesenangan, fun, penguasaan, dan atau power. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini semua akan tertanam pada diri siswa, diri murid. Begitupun pada diri kita sendiri. Sekarang kelima, ada yang namanya posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah di mana seorang guru dapat menjadi sebuah penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Simak video berikut ini. Rekan-rekan, saya akan menampilkan sebuah video. Video ini bisa kita simak secara bersama-sama ya, sambil melihat posisi kontrol, tentang apa itu posisi kontrol. Oke, sudah terlihat? Sudah belum? Posisi penghukum. Ya. Posisi penghukum ya. Oke, saya play dulu ya. Kita simak bareng-bareng. Naren! Sini kamu. Ini ada si Naren. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Bentar. Kapan sih kamu tidak terlambat? Apa, Pak? Yang lain terdengar kan? Belum, videonya nggak ada suaranya. Oh, videonya nggak ada suaranya. Bentar ya. Coba sharing dulu. Screen. Ya, sebentar ya. Jaringan sedang mengelek. Jaringan sedang mengelek. Oke.
Terdengar ya? Terdengar ya? Terdengar nggak? Nggak ada suaranya. Ya. Iya, jadi kasus pertama itu si anaknya itu terlambat, dimarah-marahi sama gurunya dan disuruh keliling lapangan basket. Itu rekan adegan yang pertama. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di video yang kedua itu si ibu gurunya itu memposisikan diri dia sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi kan ada sebuah kalimat bahwa nanti ibu ditegur lagi sama kepala sekolah, nanti ibu bisa jantungan kalau misalkan kamu datang terlambat lagi. Sehingga si anak tersebut merasa bersalah bahwasanya telah menyakiti si ibu guru tersebut gitu. Selanjutnya yang ketiga. Nah, atau sini ada posisi teman. Oke, tadi itu posisi teman. Bahwasanya tadi si ibu gurunya itu memposisikan dirinya itu sebagai teman. Ke si Naren itu, ayo sayang, ayo kenapa? Katanya kamu kan anak yang perali cepat.
kalau kamu pernah cepat kok bisa terlambat gitu. Jadi dia memposisikan diri dia itu sebagai temannya si Naren. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Nah, itulah tadi posisi sebagai pemantau atau monitor. Bahwasanya si guru itu memberikan opsi sebuah konsekuensi. Kalau dia terlambat, tahu nggak konsekuensinya seperti apa. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Oke. Itu tadi posisi terakhir yaitu posisi manajer. Dimana posisi manajer itu bahwasanya si guru itu memberikan stimulus kesalahan apa yang telah ia langgar, keyakinan apa yang telah ia langgar, dan apa yang harus ia lakukan. Itu posisi manajer. Nah, selanjutnya karena berhubung waktu juga ya, sudah mulai ini sudah video. Sekarang segitiga restitusi yang terakhir. Segitiga restitusi yaitu tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya ini sebuah contoh segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, bukan ditanya dulu bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi diyakini dulu bahwasanya apa yang ia lakukan itu seperti apa, alasannya dulu apa. Jadi dicari dulu sudut pandangnya. Ketika sudah ketemu sudut pandangnya, sadarkan si anak tersebut melalui motivasi intrinsiknya tadi. Sama seperti kejadian datang terlambat tadi, bahwasanya si anak itu
disuruh merefleksikan diri sendiri apa kesalahan tersebut. Itu sebenarnya inti dari segitiga restitusi yang akhirnya menimbulkan kesadaran bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Mungkin cukup ya. Terima kasih atas keikutsertaan rekan-rekannya. Bagi rekan-rekan yang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan kita diskusi bareng-bareng mumpung masih ada waktu. Lumayan, masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Ya, silakan. Kalau yang mau bertanya, resen atau mendiskusikan. Ya. Ya, silakan Pak Ako. Terima kasih, Pak Ako. Iya, Iya. Ya. Oh, ya. Ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ako. Mungkin bisa langsung diskusikan saja. Yang pertama itu tadi Pak Ako mengkonfirmasi apa sih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ternyata di sini mati lampu. Permisa sebentar. Nyala lagi. Ya. Mohon maaf tadi mati lampu sebentar. Jadi antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu ada hampir beririsan, tetapi peraturan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan satu pihak. Nah, di sini keinginan satu pihaknya siapa? Pihak sekolah membuat sebuah peraturan yang harus dituruti dan dipatuhi oleh seluruh peserta didik atau seluruh jajaran yang ada di sekolah. Itu lebih ke peraturan yang sifatnya menekankan dan lebih ke arah memaksa untuk dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas itu evolusi positif dari peraturan sekolah itu sendiri. Seperti yang tadi kan, ketika ada peraturan di sekolah tidak boleh membuang sampah, kita rubah peraturan kelas itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan itu pun disepakati secara bersama-sama dengan siswa yang ada di kelas ataupun di sekolah. Contohnya kalau di lingkungan kelas saja, kita akan membuat keyakinan kelas bahwasanya kelas 4 misalkan, kelas 4 membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, dan itu pun dipajang atau dipampang di depan kelas. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita sebagai pendidik yang bersifat sebagai manajerial mengarahkan bahwa ada loh yang dilanggar, ini kira-kira apa loh yang dilanggar sama kamu. Jadi menyadarkan bahwasanya ada keyakinan kelas yang memang telah dilanggar, bukan berarti peraturan gitu. Nah, selanjutnya untuk tadi pertanyaan yang kedua, ada Pak Ko menanyakan bahwa keyakinan dengan kepercayaan. Ya, keyakinan dengan kepercayaan itu beda pembahasan. Karena keyakinan kelas yang disebutkan di sini adalah kesepakatan antara guru dan siswa untuk membuat sebuah keyakinan atau peraturan yang bersifat positif di dalam kelas. Sedangkan kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang tumbuh dari dalam diri siswa atau dalam diri peserta didik maupun guru.
Mungkin seperti itu. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Karena ini kita sifatnya diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup, yang lain? Oke, kalau mungkin tidak ada tanggapan, izin. Oke, ya, terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya. Iya. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini berangkat dari sebuah keresahan ya Pak ya. Bukan keresahan Pak Rudi doang, kan sebenarnya keresahan dari saya pribadi ketika kita terlalu dekat dengan anak sekarang itu lebih lebih ngelunjak. Kadang kalau dulu mungkin dikasih hati minta jantung, kalau sekarang mungkin dikasih hati minta nyawa kali ya Pak ya gitu. Ya jadi lebih ngelunjak. Mungkin bisa jadi sebuah pembelajaran buat saya pribadi atau buat rekan-rekan ketika kita ingin memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa atau murid. Kita harus memberikan sebuah batasan atau pak-pak tertentu bahwasanya tidak semua kita bisa berkomunikasi secara langsung atau berdiskusi secara langsung, tapi ada momen di mana kita bisa memberikan kewibawaan kita, bersikap tegas ataupun bersikap tidak pemarah ataupun galak, tapi lebih ke tegas saja ketika ada sebuah pelanggaran ataupun kejadian-kejadian yang memang tidak sesuai. Adapun misalkan dalam segi diskusi dan pembelajaran, kita bisa lebih membawa kepada siswa. Hanya saja ketika ada sebuah pelanggaran atau apa, kita menunjukkan kewibawaan kita juga gitu. Mungkin seperti itu, atau dari pengalaman rekan-rekan lain yang lain ada yang ingin dibagikan atau di-sharing. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan, atau mungkin bisa jadi masukan juga ya buat saya pribadi gitu. Ya. Oke, ada lagi bagi rekan-rekan yang ditanyakan? Oke, tinggal berapa menit lagi? Ya, cukup. Oh iya, terima kasih Bapak dari Semang. Silakan. Rudi. Iya, teman. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Deris. Wah, sungguh apa ya? Bisa memberikan insight-insight baru ya buat kita juga, bahwasanya kita juga harus memberikan suri teladan atau dari perkataan KHD ya, filosofi KHD bahwa ingar sosum tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani, itu mungkin bisa lebih diterapkan lagi di lingkup sekolah mungkin ya. Ya.
Iya. Hmm. Iya. Ya, terima kasih Pak Diri Derisman atas masukannya juga, mungkin jadi bahan lebih lebih berwarna lagi diskusi kita pada sore ini. Berhubung waktu juga yang memisahkan, saya akhiri kegiatan sosialisasi atau diseminasi mengenai aksi nyata Mode 1.4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.